selamat datang di channel MGB Garden. Di video kali ini kita akan berkenalan lebih dekat tentang suatu tanaman, yaitu ini dia. Ini adalah tanaman parsley. Mungkin banyak teman-teman yang ada di rumah masih belum familiar dengan tanaman parsley ini. Teman-teman gak sendirian, karena sebenarnya memang tanaman parsley ini adalah tanaman asli dari Mediterania ya, dari Eropa. Tanaman ini memang jarang sekali ditemui di Indonesia dulu khususnya, tapi kalau sekarang sih udah banyak masuk di supermarket. Nah, kalau teman-teman lihat ini penampakannya memang mirip sekali dengan seledri ya teman-teman, parsley itu. Oke, saya ambil dulu ya. Ini adalah parsley. Yang ini adalah seledri. Mirip ya teman-teman. Semoga terlihat jelas ya teman-teman. Memang sekilas mirip sekali dengan seledri, tapi sebenarnya parsley itu berbeda dengan seledri teman-teman. Nah, ada juga yang parsley jenis kecil seperti ini, yang jenis keriting. Ini namanya curly parsley, atau kalau orang Indonesia lebih mengenal sebagai peterselie ya, yang suka ada di garnish atau di hiasan-hiasan masakan. Oke. Penampakan dari parsley dan juga seledri ini memang sangat mirip ya teman-teman. Memang agak sulit untuk membedakannya jika kita hanya melihat sekilas, jika kita hanya melihat dari jauh ya. Tapi teman-teman, kalau kita pegang gini, kita cium aromanya, sangat-sangat berbeda teman-teman. Ada lagi satu tanaman yang sebenarnya masih mirip dengan parsley dan juga si seledri ini, yaitu ketumbar atau cilantro. Cilantro nama daunnya, koriander nama buahnya. Daun ketumbar atau cilantro, parsley dan juga seleri atau seledri ini berbeda sekali aromanya. Kalau aroma seledri ya seperti yang kita ketahui lah ya, seledri itu ada langu-langunya gitu kan, aromanya aroma sop gitu kalau saya bilang. Seledri aromanya tidak begitu kuat. Tapi kalau daun ketumbar, saya juga pernah tanam daun ketumbar hingga berbunga seperti ini. Tapi kebetulan saat ini sudah mati daun ketumbarnya, karena dia memang tanaman semusim. Jadi sudah berbuah, sudah menghasilkan ketumbar, terus dia mati. Jadi tidak bisa saya tunjukkan, tapi nanti akan saya insert aja ya teman-teman. Saya insert di sini. Kalau daun ketumbar itu baunya sangat-sangat kuat ya teman-teman, sangat-sangat strong, sehingga ketika kita hanya memakai daun ketumbar itu sedikit aja udah terasa banget langunya. Ada sampai yang bilang kalau daun ketumbar itu wanginya mirip sama walang sangit. Saking dia wanginya nyengat banget gitu. Memang tidak umum ya di Indonesia ya, jarang dipakai di masakan Indonesia si daun ketumbar itu. Nah, sementara kalau parsley ini teman-teman, ini wanginya, aromanya jauh lebih enak daripada ketumbar atau cilantro. Wanginya itu seperti wangi buah kalau saya bilang ya. Dia itu wangi citrus, wangi jeruk, dipadukan dengan wangi jambu air. Gimana tuh aromanya tuh? Yang jelas aromanya tuh enak banget teman-teman. Tapi jangan salah, walaupun aromanya itu aroma citrus, tapi dia itu rasanya tidak asem sama sekali. Rasanya tuh seger teman-teman. Nah, sedangkan si saudaranya, yaitu curly parsley atau parsley yang keriting ini, dia itu aromanya nggak lebih kuat daripada si flat. Aromanya tuh lebih ringan. Coba aromanya ketutup sama yang si ini flat. Bentar, hampir tidak beraroma sih kalau menurut saya. Ada sih aromanya, cuman sedikit. Aromanya tidak sekencang dari flat parsley ini. Dan ini adalah salah satu tanaman herbs favorit saya, flat parsley. Teman-teman, saya nggak akan hanya menunjukkan wujudnya aja, tapi juga akan mengolahnya. Saksikan videonya sampai akhir ya. Nah teman-teman, parsley ini nama ilmiahnya adalah Petroselinum crispum. Makanya dia dikenal juga sebagai peterselie ya teman-teman. Parsley ini termasuk tanaman biennial, artinya tanaman 2 tahunan. Khususnya di negara-negara 4 musim seperti di Australia ini, tanaman parsley itu 2 tahunan. Di temperatur udara yang lebih panas, parsley ini menjadi tanaman annual, cuman setahun aja. Nah, pada tempat yang tanaman parsley ini 2 tahunan, tahun pertama digunakan untuk pertumbuhan daunnya. Jadi daunnya itu tumbuh dengan lebat ya teman-teman. Ketika saya datang ke sini, udah ada tanaman parsley tersebar di mana-mana.
Bener-bener kayak apa ya, kayak bayam sih kalau di Indonesia kan. Bayam itu kan gampang banget tumbuh dan tersebar di Indonesia ya, di mana-mana itu bisa kita temui tanaman bayam. Nah ini di sini itu parsley. Jadi dia tuh entah benihnya dari mana, mungkin awalnya cuma ada satu tanaman, tapi lama-lama dia itu berkembang biak sendiri gitu. Sedangkan tahun keduanya itu dia membentuk bunga. Bunga parsley itu seperti bunga seledri, seperti bunga dill atau adas, seperti bunga fennel, dan seperti bunga wortel, karena mereka itu masih dalam satu family Apiaceae. Tanaman yang memiliki bentuk daun seperti ini, kayak payung, dan bunganya cantik sekali teman-teman, warnanya kuning, dan bunganya ini mengundang begitu banyak lebah. Cocok sekali ditanam di kebun ya, untuk mengundang polinator, dan cocok sekali ditanam bersebelahan dengan tanaman-tanaman sayur dan buah kita, tomat, cabai, seperti itu ya. Oh ya, tanaman parsley ini edible dari atas sampai bawah, dari mulai bijinya sampai batangnya, sampai daunnya, juga sampai akarnya. Akar parsley itu bentuknya seperti wortel teman-teman. Kalau akar parsley ini lebih keras, nah akarnya ini aromanya lebih kuat, lebih strong daripada bagian-bagian tanaman yang lainnya. Nah teman-teman, parsley ini seperti tanaman herbs yang lainnya memiliki kandungan atau nutrisi yang sangat baik di dalamnya. Salah duanya yang banyak kandungannya adalah kandungan vitamin C dan juga antioksidan. Jadi kalau teman-teman di rumah ingin mencoba menanam parsley, jangan ragu-ragu ya. Di Indonesia parsley bisa tumbuh ya teman-teman. Saya pernah menanam parsley di Indonesia. Mungkin saya insert beberapa fotonya di sini. Khususnya di daerah yang suhu udaranya dingin, di dataran tinggi, di pegunungan-pegunungan, parsley bisa tumbuh dengan sangat baik. Nah, jika teman-teman ingin menanam parsley dan penasaran bagaimana cara menanam parsley, sebelumnya teman-teman harus tahu benihnya. Benih parsley itu seperti ini. Seperti ini teman-teman. Benihnya mirip seperti benih seledri ya, karena mereka satu keluarga seperti yang saya bilang tadi ya teman-teman. Ini adalah benih parsley yang saya kumpulkan dari tanaman parsley besar banget itu, yang subur, yang rimbun banget. Nah, menanam parsley itu mirip sekali dengan menanam seledri ya teman-teman. Hanya saja parsley mungkin tumbuhnya lebih lama daripada seledri. Mereka ini benihnya diselimuti oleh suatu lapisan yang menyebabkan mereka sulit untuk tumbuh, untuk berkecambah, untuk germinasi. Jadi sarannya, ada yang menyarankan untuk direndam dulu dengan air hangat kuku teman-teman, biar lebih mudah untuk sprout atau lebih mudah untuk berkecambah. Biasanya saya menanam parsley ini kira-kira tumbuhnya atau berkecambahnya 2 minggu sampai dengan 6 minggu ya teman-teman. Tergantung juga dengan kualitas benihnya. Kalau benihnya udah lama ya tentu saja lebih sulit untuk sprout, tapi kalau benihnya baru lebih mudah untuk sprout. Jadi harus sabar kalau mau menanam parsley dari benih, juga kalau mau menanam seledri dari benih. Yang cerita ke saya kebanyakan itu nggak sabaran menunggu perkecambahan dari parsley dan juga seledri. Jadi masih belum ada seminggu, belum tumbuh-tumbuh, terus merasa gagal, terus dibuang gitu, terus menyerah. Nah itu dia teman-teman, kita harus mengenal apa yang kita tanam. Jadi kita bisa memperkirakan waktunya gitu. Dia tidak bisa disamakan dengan basil, tidak bisa disamakan dengan kemangi maupun mint ya. Apalagi sawi-sawian ya teman-teman. Sawi, selada itu tumbuhnya cepet banget, dalam hitungan hari bahkan bisa udah berkecambah, udah pecah benih. Selanjutnya yang perlu kita persiapkan adalah tanah. Nah, parsley ini menyukai tanah subur yang kaya akan nutrisi, dan tanahnya itu bisa menahan kelembapan. Karena parsley itu menyukai tanah yang lembab teman-teman. Dia seperti seledri, kalau dia telat siram dia akan layu. Karena dia kan tanaman yang tidak berkayu ya teman-teman. Jadi ini memang batangnya, daunnya ini memang berair teman-teman. Gampang banget dipatahkan tuh, pakai kuku aja bisa. Oh ya, untuk media tanam, kalau biasanya saya memakai tanah dicampur dengan kompos dan dicampur dengan sekam. Sekamnya boleh sekam mentah, boleh sekam bakar. Kalau sekam mentah itu dia masih ada sisa kulit ari beras. Kulit ari dari beras itu kan mengandung vitamin B, jadi masih ada kandungan nutrisinya gitu kalau pakai sekam mentah.
Sedangkan kalau pakai sekam bakar, dia memang tidak ada kandungan nutrisinya, vitamin-vitamin yang masih menempel itu sudah tidak ada, tapi sekam bakar itu steril karena dia dibakar kan, jadi tidak ada penyakit-penyakit yang mungkin dibawa dari si sekam mentah itu. Kalau ramuan saya untuk nanam sayur selalu 3 itu, sekam bakar, sekam mentah, dan juga kompos, perbandingannya 1:1:1. Nah teman-teman, kalau nggak punya kompos bisa memakai pupuk kandang ya teman-teman, tapi pastikan pupuk kandangnya itu sudah benar-benar matang ya teman-teman. Jangan pupuk kandang yang masih panas, apalagi kotoran yang masih anget keluar dari hewan itu jangan, please jangan langsung diaplikasikan ke tanaman. Nanti bukannya tanaman kita sehat, malah tanaman kita sekarat teman-teman. Oke, lalu tentang sinar matahari ya teman-teman. Sinar matahari yang diperlukan oleh parsley, kalau di Indonesia khususnya di dataran rendah itu sekitar 4-6 jam aja per hari teman-teman. Karena kalau kepanasan dia akan cepat bolting atau cepat mengeluarkan bunganya. Padahal kan yang akan kita nikmati, yang ingin kita nikmati adalah daunnya gitu. Jadi dia cepet banget masa hidupnya, cepet-cepet berbunga, cepet-cepet mati nanti teman-teman. Nah, untuk olahan-olahan dari parsley itu banyak banget, khususnya di western food atau di makanan-makanan western ya teman-teman. Makanan khas Itali, Eropa itu tuh banyak sekali yang bumbunya pakai parsley. Jadi kalau saya pikir ya parsley itu di Indonesia mungkin seperti kemangi kali ya. Kalau di Indonesia hampir setiap makanan tuh dikasih kemangi gitu. Nah ini ada beberapa contoh makanan yang menggunakan parsley. Nah teman-teman, sekarang saatnya kita melihat step by step bagaimana cara saya untuk mengeringkan parsley. Ini adalah tanaman parsley yang ada di sekitar rumah saya. Jadi tumbuhnya itu sembarangan teman-teman. Tumbuhnya itu benar-benar di mana-mana, terserah dia gitu ya, terserah angin membawa, disitulah dia tumbuh. Ada yang nyempil di bawah pohon lain, ada yang nyempil di pagar, ada juga yang nyempil di sela-sela semen. Cara panen parsley itu dari daun terluarnya ya teman-teman, seperti seledri, jangan kuncupnya, tapi dari daun terluarnya agar kita memberikan kesempatan kepada kuncupnya untuk berkembang menjadi daun dewasa. Pakai gunting bisa, atau pakai tangan, atau pakai pisau juga bisa. Ini cukup saya rasa, udah satu keranjang, cukup banyak ya teman-teman. Nah ini langsung aja kita ambil bagian daunnya aja, jadi batangnya tidak akan kita manfaatkan. Sebenarnya batangnya ini juga edible, batangnya ini juga bisa dimakan, tapi untuk dikeringkan kita pisahkan karena ketebalannya berbeda. Kalau ketebalannya berbeda, dia waktu yang dibutuhkan untuk kering itu berbeda. Tentu saja yang batang lebih lama ya. Kita pisahkan seperti ini. Nah, setelah itu kita cuci bersih dengan air mengalir ya. Walaupun ini tidak memakai pupuk maupun pestisida kimia, tapi kan juga di luar ya ini ada debu-debu yang mungkin menempel atau mungkin dihinggapi hewan yang membawa bakteri, penyakit gitu ya. Jadi kita cuci bersih di bawah air mengalir. Nah, setelah kita cuci bersih, kita masukkan ke dalam pengering sayuran ya teman-teman. Seperti ini. Lalu kita puter biar airnya itu keluar ya teman-teman. Biar airnya itu terpisah. Seperti ini. Mengurangi kadar air. Nah setelah itu kita taruh di atas loyang yang sudah dialasi dengan kain bersih. Saya menggunakan serbet yang memang khusus untuk makanan teman-teman. Nah lalu kita angin-anginkan hingga air yang masih menempel di permukaan daun ini hilang ya. Nah setelah dia kering daun-daunnya, langsung aja kita pindahkan ke loyang. Kali ini saya akan mengeringkan di oven ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak punya oven, bisa dijemur di bawah sinar matahari ya. Tapi pastikan tempat menjemurnya itu bersih, tidak kena debu gitu ya teman-teman. Nah kita set oven ke temperatur yang paling rendah. Dan saya buka tutup ovennya agar suhunya itu bisa lebih rendah lagi. Prinsip mengeringkannya ini perlahan-lahan dengan suhu yang rendah agar minyak esensial yang terkandung dalam daun parsley ini tidak menguap ya.
Yang ingin kita uapkan hanya airnya, hanya kandungan airnya. Karena kalau minyak esensialnya ini menguap, maka aroma parsley pun juga menguap, teman-teman. Jangan lupa secara berkala dibalik-balik ya. Jadi yang atas taruh di bawah, yang bawah taruh di atas gitu, biar semuanya merata keringnya. Nah, ini saya memerlukan waktu sekitar 3 jam untuk bisa membuat daun parsley benar-benar kering, teman-teman. Lumayan lama ya. Nah, setelah kering, langsung aja kita tumbuk ya. Kita tumbuk kasar seperti ini. Bisa memakai blender maupun food processor, tapi saya memakai tumbukan ini aja. Kasar halusnya disesuaikan aja sama selera teman-teman ya. Kalau mau agak kasar ya numbuknya bentar aja, tapi kalau mau halus, tumbuknya halus banget. Nah, saya tuh lebih suka agak-agak kasar gitu. Karena kalau halus tuh nanti malah jadi tepung nanti. Lalu simpan parsley di wadah yang kedap udara yang bersih dan simpan di lemari, jauhkan dari sinar matahari langsung, karena kalau dia kena sinar matahari langsung nanti khawatirnya akan rusak ya teman-teman, akan berubah warna, berubah rasa gitu ya, aromanya juga berubah ya, nggak jadi enak lagi nanti. Nah, ini dia parsley yang sudah saya keringkan teman-teman. Ini semuanya flat parsley dan ini adalah parsley yang beli, lumayan sekali. Kalau aromanya teman-teman, jujur ya, saya review nih, parsley yang beli ini aromanya tuh kayak jamu. Jadi aroma yang fresh, jeruk, dan aroma jambu air itu hilang. Tapi kalau parsley yang bikinan sendiri, nggak berhenti ngendusnya, enak. Aromanya masih kuat teman-teman. Dan pastinya lebih sehat karena kita tahu bahan-bahan apa yang kita masukkan, kita menjaga kebersihannya, kita juga memastikan ketika kita merawat parsley ini tidak memakai pestisida kimia ataupun pupuk kimia gitu ya teman-teman. Jadi lebih aman memakan olahan sendiri pastinya. Nah, dalam keadaan kering dan tersimpan rapat, parsley ini bisa bertahan lama ya, berbulan-bulan. Kalau memang benar-benar kering ya dan nyimpannya bener. Nah teman-teman, itu dia bincang-bincang kita tentang parsley, tentang tanaman yang cantik ini. Apakah teman-teman sudah pernah mencium aroma parsley atau bahkan sudah pernah menumbuhkan parsley di Indonesia? Share di kolom komentar ya, biar bisa berbagi dengan teman-teman yang lain. Oke, cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat menunaikan ibadah puasa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!